16 ayat 96. Maya dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungguh-sungguhmu. Pagi Lose, ini ayat hafalannya Keluaran 16 ayat 9b. Marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungguh-sungguhmu. Amin. Pagi Lose, ini ayat hafalannya Keluaran 16 ayat 9b. Marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungguh-sungguhmu. Amin. Pagi Lose, ini ayat hafalannya Efesus 6 ayat 2a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Amin. Halo, nama Jenny kelas kecil. Ayat hafalan Efesus 6 ayat 2a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ayat hafalan Keluaran 16 ayat 9b. Marilah dekat ke tempat Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungguh-sungguhmu. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di Glow Sunday School. Hari ini Koko Alvin ditemani oleh. Halo adik-adik, kenalin nama Koko David. Hari ini kita akan mulai ibadah. Koko Alvin akan memimpin kita dalam doa. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami boleh beribadah. Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pak Alvin, kamu ada superhero favorit nggak? Ada dong. Apa tuh? Spider-Man. Wah, kenapa? Bisa tembak jaring dan gantung-gantungan di gedung-gedung. Wih, keren dong. Yoi, kalau David? Kalau superhero tuh Tuhan Yesus. Wow, kenapa Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus kapten tuh. Yuk adik-adik, sekarang kita mau nyanyi Yesus kapten. Mari berdiri sambil bertepuk tangan. Banyak orang yang belum mendengar kebaikan Yesusku. Banyak orang yang belum merasakan kasih yang mengejarku. Takkan ku ragu, takkan ku goyah, takkan ku malu, nyatakan kasih-Mu bersama Yesus kaptenku. Dia berjalan di depanku, Yesus kaptenku. Ku tak tahu Allah di hidupku. Yesus Tuhanku. Yesus kaptenku. Banyak orang yang belum mendengar kebaikan Yesusku. Banyak orang yang belum merasakan kasih yang mengejarku. Takkan ku ragu, takkan ku goyah, takkan ku malu, nyatakan kasih-Mu bersama Yesus kaptenku. Dia berjalan
di depanku, Yesus kaptenku. Ku tahu Kau Allah di hidupku. Yesus Tuhanku. Yesus kaptenku. Hai adik-adik, selamat pagi. Yuk kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita dengerin firman Tuhan. Bapa yang dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan juga boleh menyertai hidup kami dan kami boleh bangun pada pagi hari ini. Kami mau sama-sama siap untuk mengikuti ibadah dan juga kami mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong berikan kepada kami telinga yang mau mendengarkan dan kami bisa mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kemarin kita udah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menceritakan tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut ya adik-adik. Wah, ingat nggak? Mereka tuh bersungut-sungut tentang apa aja sih? Iya ya, mereka bersungut-sungut waktu nggak dapat air, waktu mereka cuma makan roti mana. Mereka membandingkan dengan kondisi waktu mereka tinggal di bangsa Mesir dan waktu mereka akhirnya keluar dari tanah Mesir. By the way adik-adik, kisah hari ini akan terus berlanjut nih, masih dalam rangkaian tentang bangsa Israel dan juga pemimpinnya. Siapa pemimpinnya tuh? Musa yang dipakai Allah. Tetapi pemimpin yang sejati dari bangsa Israel adalah Allah itu sendiri. Adik-adik, Pastor Rara mau tanya nih. Coba perhatikan ya. Halo adik-adik, kalau adik-adik lihat gambar ini, adik-adik bakalan ngapain? Iya, ini adalah tanda untuk adik-adik stop, gak boleh jalan ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik lihat tanda yang ini, pernah nggak? Ada yang pernah? Biasanya tanda ini nih ada di sebuah ruangan yang ada AC-nya ya adik-adik. Kalau kita pergi ke mall ataupun pergi ke rumah makan tertentu, kita mungkin bisa lihat nih gambar ini, yaitu artinya dilarang merokok. Adik-adik, kita bisa lihat banyak tanda loh adik-adik. Di jalanan ada rambu-rambu. Nah, biasanya tanda-tanda ini juga harus kita patuhi. Kisah hari ini adalah kisah bagaimana Musa dan juga bangsa Israel berjumpa dengan Allah dan Allah memberikan kepada mereka peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh seluruh bangsa tersebut. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir adik-adik, mereka akhirnya ada di padang gurun Sinai. Waktu itu Tuhan Allah memanggil Musa dan Tuhan Allah ingin sekali berbicara kepadanya, menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman kepada Musa, menyuruh Musa untuk menyampaikan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel boleh menguduskan diri pada hari ini dan juga esok harinya. Kira-kira kenapa ya adik-adik bangsa Israel disuruh oleh Allah untuk menguduskan diri? Ternyata adik-adik pada hari yang ketiga nanti mereka akan mengalami satu momen di mana akan berjumpa dengan Allah loh. Karena itu, kalau mereka ingin berjumpa dengan Allah, mereka harus kudus, mereka harus suci, karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Hingga akhirnya datanglah hari yang ketiga, hari yang telah dikatakan oleh Allah. Adik-adik, di hari yang ketiga ini, wow, di
tiba-tiba pada waktu fajar ada guruh, ada kilat dan awan yang padat di atas gunung, dan ada bunyi sangkakala yang begitu keras. Ketika itu Musa membawa bangsa Israel untuk datang ke Gunung Sinai, adik-adik. Ternyata Gunung Sinai itu ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan akan turun ke atasnya di dalam api. Wow, begitu keren sekali adik-adik kejadian ini. Tuhan Allah memperingatkan Musa dan juga bangsa Israel, terkhususnya melalui Musa, agar bangsa Israel tidak ada yang mendapatkan atau mendekati gunung tersebut, karena bisa-bisa mereka nanti binasa. Ketika bangsa Israel melihat hal tersebut terjadi, ada guru kilat, sangkakala berbunyi dengan keras, bangsa Israel itu ketakutan loh adik-adik. Mereka takut dengan hal tersebut. Lihat ya ekspresi muka mereka. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Adik-adik, Allah telah berfirman, yaitu yang kita kenal sebagai 10 perintah Allah. Ya, Musa mendapatkan hal tersebut dan bangsa Israel juga mendengarkannya, sehingga Allah ingin bangsa Israel itu bisa melakukan perintah Tuhan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan loh adik-adik. Wah adik-adik, waktu Allah sedang berfirman menyampaikan ke-10 firman tersebut, mereka bangsa Israel mendengarkan dengan sungguh, dengan hati yang takut dan gentar. Waktu bangsa Israel mulai ketakutan adik-adik, mereka berkata nih kepada Musa, jangan sampai Allah yang berbicara kepada kami, karena mereka takut adik-adik kalau mereka bisa mati. Tetapi Musa akhirnya berkata kepada bangsa Israel adik-adik. Tahu apa yang dikatakan Musa? Meresponi ketakutan dari bangsa Israel. Ya, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwasannya janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Iya adik-adik, perintah Tuhan itu dilakukan untuk setiap kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjauhi dosa. Seperti bangsa Israel itu ya, diingatkan Tuhan Allah supaya mereka itu menjadi anak-anak yang taat. Begitu juga sampai saat ini. Firman Tuhan menjadi pengingat buat setiap kita, untuk setiap kita boleh terus taat. Wah adik-adik, jadi ternyata Musa dan bangsa Israel berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Tetapi hanya Musa lah yang berjumpa dengan Allah secara khususnya. Bangsa Israel waktu itu mereka harus menyucikan diri mereka sendiri. Mereka harus kudus, mereka nggak boleh ada celah, mereka nggak boleh ada dosa. Bener banget adik-adik,
Tuhan Allah kita itu Tuhan yang tidak berdosa ya. Malah Tuhan Allah Bapa menyuruh Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia untuk menjadi penebus setiap kita yang berdosa ini ya adik-adik. Kita mau sama-sama belajar ya. Waktu bangsa Israel dikasih perintah sama Tuhan Allah supaya hidup mereka teratur dan sesuai dengan firman Tuhan supaya tidak melakukan dosa karena Allah membenci dosa. Hari ini juga kita akan diingatkan melalui firman yang tadi kita sudah dengarkan. Allah mau mengingatkan pada setiap kita bahwasannya 10 hukum Tuhan itu juga masih berlaku loh sampai hari ini adik-adik. Hal itu harus kita lakukan. Bukan hanya kita hafal, oh iya hukum yang ke-7 apa isinya. Nggak cuma seperti itu ya adik-adik. Tetapi hal tersebut perlu kita lakukan. Ya, kita tidak boleh menyembah Allah yang lain. Adik-adik, Allah yang lain itu saat ini bisa bentuknya gadget loh, handphone yang kita suka pakai, atau kita juga sering main games. Nah, kalau itu semua menggantikan posisi Tuhan Allah, itu berarti kita udah menyembah Allah yang lain loh. Makanya adik-adik, kita nggak boleh lupa untuk punya waktu sama Tuhan supaya kita tidak melakukan dosa. Adik-adik, yuk kita mau sama-sama jadi anak Tuhan yang terus taat sama Tuhan, yang terus mau turuti semua perintah daripada Tuhan. Adik-adik, siap untuk hal tersebut? Oh, Serere siap banget nih. Kita berjuang sama-sama yuk. Jangan lupa ya adik-adik. Hari ini kita akan sama-sama ayat hafalannya adik-adik. Ayat hafalannya terambil dari Keluaran pasal 19 ayat yang ke-8. Yuk kita sama-sama baca ya. Keluaran 19 ayat yang ke-8. Adik-adik buka yuk Alkitabnya masing-masing. Keluaran 19 ayat yang ke-8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Sampai situ aja. Yuk kita baca sekali lagi. Keluaran 19 ayat yang ke-8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Adik-adik, ingat ya ayat hafalan ini supaya bisa kita lakukan bareng-bareng kebenaran firman Tuhan hari ini. Yuk jadi anak yang taat, taati semua perintah Tuhan. Itu asyik loh adik-adik. Kita berdoa ya. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur banget karena kami boleh dengerin firman Tuhan dan juga diingatkan untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menaati firman-Mu yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami gak cuma mau menghafal 10 firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan, 10 titah Tuhan, tetapi kami juga mau mengusahakan untuk menjadi pelaku firman tersebut yang mentaati Tuhan, dan kami tidak mau menyakiti hati Tuhan dengan melakukan dosa. Tolong kami Tuhan, agar kami lebih cinta sama Tuhan, agar kami bisa lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami serahkan kehidupan sekolah kami, dan kami juga terus berdoa supaya kondisi daripada dunia saat ini boleh semakin baik. Kami terus memohon biarlah Allah yang boleh berbelas kasih untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat. Sampai jumpa di Glow Kids Sunday